bimbingan teknis, keterampilan pembuatan presentasi efektif lingkup Kementerian Kehutanan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan pantun. Mohon Bapak dan Ibu di akhir baik bisa bantu menambahkan cakap. Hutan lestari, sumber kehidupan. Kita jaga demi generasi mendatang. Di Musdiklat SDN Kehutanan, mari belajar penuh semangat gembira. Baik Bapak dan Ibu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti bimbingan teknis keterampilan pembuatan presentasi efektif lingkup Kementerian Kehutanan. Bapak Ibu yang kami banggakan, demi menumbuhkan semangat, cinta dan bangga kita menjadi bangsa Indonesia, saya undang dengan hormat kepada seluruh hadirin untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang hingga pada hari ini masih Allah limpahkan, maka mohon kiranya kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkenan berdoa bersama. Semoga bintek hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat. Doa akan dipimpin oleh Bapak Rian Sumawan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dan bagi yang lainnya dipersilakan menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan kami. Tiadalah kekuatan bagi kami. Kami mengakui akan nikmat yang Engkau berikan kepada kami, dan kami mengakui akan dosa-dosa kami. Maka ampunilah kami dan maafkanlah kami. Ya Rahman, izin dan ridho Engkau juga yang telah menghantarkan kami hingga hari ini. Kami dapat melaksanakan acara pembukaan BIMTEK keterampilan penyusunan presentasi yang efektif untuk eksekutif. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kesehatan, petunjuk dan kemudahan, ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaannya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rahim, kasihanilah kami dengan pemenuhan paripurna nikmat-nikmat-Mu, tersapainya cita-cita ketika menahan cobaan-cobaan dan ujian-Mu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha menghendaki atas segala sesuatu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kepada Bapak Evan Nurilian, SDMSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Sekretariat Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian Ibu Dr. Kusdayanti. Yang saya hormati Bapak Staf Khusus Menteri Keuangan dan Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Pak Andi Budiman. Yang saya hormati Enterprise Spirit, Social Enterprise Spirit Bapak Dani Wahimunduro. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Bidang Tata Usaha Protokoler Kementerian Pak Luhut, Bapak Kasubag TU, para pejabat struktural, fungsional, dan peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi semua. Ibu Kepala Sekretariat Sumber Daya yang saya hormati, kami menyampaikan laporan penyelenggaraan bimbingan akademis keterampilan pembuatan presentasi efektif bagi para eksekutif Kementerian Keuangan khusus untuk eselon 3 dan 4 serta pejabat fungsional yang menangani atau yang membuat bahan paparan untuk level eselon 1. Tujuan bimbingan ini adalah agar peserta mampu memahami dan mengaplikasikan konsep suatu presentasi, mempraktikkan teknik presentasi, mendorong perubahan budaya komunikasi, dan bimbingan teknis ini juga dilaksanakan pada hari ini tanggal 4 September 2025 dengan 4 sesi, yang mana masing-masing sesi terdiri dari 90 menit atau setara 8 jam pelajaran. BIMTEK keterampilan pembuatan presentasi efektif ini akan dilaksanakan di Aula Helsius Pusat Kota Perputaran Bogor. Ibu Kepala Sekretariat peserta bimbingan teknis keterampilan pembuatan presentasi efektif yang akan mengikuti BIMTEK berdasarkan 40 orang peserta, di mana diselenggarakan di ruangan ini, dan kegiatan ini berkat kerjasama dengan JMZ Corporate. Asal peserta yaitu para eksekutif Kementerian Keuangan yang terdiri dari eselon 3 dan 4 serta tenaga fungsional dari lingkup Kementerian Keuangan.
Adapun pengajar atau narasumber pada konten ini berasal dari sosial enterprise spirit dan mungkin yang akan membawa inspirasi tanpa batas. Dan di akhirnya nanti Biotek ini akan melakukan evaluasi dengan indikator keberhasilan pemahaman konsep minimal 80%, peserta mampu menjelaskan kembali konsep seni presentasi dan prinsip utamanya. Peningkatan keterampilan minimal 70%, peserta menunjukkan peningkatan keterampilan presentasi dalam seni praktik, dinilai oleh fasilitator dari observasi dan rubrik yang sederhana. Kemudian rencana tindak lanjut, adanya rencana tindak lanjut konkret dari peserta terkait peningkatan keterampilan presentasi dan inisiasi perubahan budaya komunikasi di unit kerja masing-masing, serta terakhir adalah kepuasan peserta, di mana tingkat kepuasan peserta terhadap Biotek ini minimal 4 dari skala 5 berdasarkan observasi yang akan diberikan fasilitator. Hadir yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan pada saatnya nanti kami mohon kepada Ibu Kepala Pusat Bidang Presiden Pemerintahan dapat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi bimbingan teknis kekuatan presentasi efektif. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan disampaikan sambutan dan arahan Kepala Pusat Diklat SDM Kehutanan sekaligus membuka secara resmi bimbingan teknis keterampilan pembuatan presentasi efektif di lingkup Kementerian Kehutanan kepada Ibu Dr. Insinyur Krisdayanti MSI. Diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum pada sarapan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia kita bisa berkumpul pada hari ini di Aula Istiqlal SDM Kementerian Kehutanan untuk bersama-sama menghadiri pembukaan bimbingan teknis keterampilan kekuatan presentasi efektif. Yang kami hormati Bapak Staf Khusus Menteri Kehutanan bidang komunikasi dan hubungan masyarakat, Bapak Andi Budiman Esos, kemudian yang kami hormati juga guru saya ini dari Spirit, Pak Dani Munggoro, para pejabat administrator dan pengawas yang hadir dan yang saya banggakan, teman-teman peserta bimbingan teknis. Alhamdulillah sekali lagi kita bisa ketemu pada kesempatan hari ini, dan insya Allah hari ini saya sudah membayangkan akan banyak hal keseruan yang terjadi gitu, karena Biotek ini berbeda dengan pelatihan. Kalau pelatihan biasanya banyak hal-hal yang sifatnya teoritis yang disampaikan, tapi kalau Biotek apa yang harus kita lakukan itu yang disampaikan dan kemudian kita langsung berpraktek, dan apa yang menjadi persoalan pada saat teman-teman menyiapkan bahan presentasi itu mudah-mudahan terjawab melalui Biotek ini. Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkan tugas ini BPUSDM untuk menyelenggarakan bimbingan teknis ini karena memang komunikasi yang baik itu sangat diperlukan, terutama bagaimana isu-isu yang harus disampaikan oleh Kementerian Kehutanan melalui para pimpinan, mulai dari Pak Menteri, Bapak Wakil Menteri, kemudian para eselon 1 itu harus dikemas dengan baik, begitu ya. Datanya, data dan informasinya yang disajikan juga tentu saja data yang valid dan harus disampaikan dalam kemasan yang baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari komunikasi yang dilakukan melalui presentasi oleh para pimpinan itu bisa mencapai tujuannya. Apakah itu menjawab pertanyaan, apakah itu memberikan informasi, apakah itu sifatnya ajakan, apakah sifatnya kemudian menjelaskan hal yang kompleks untuk difahami menjadi lebih sederhana. Itu yang menjadi tujuan komunikasi yang kita semua ini staf di bawah beliau, para pimpinan di Kementerian Kehutanan itu harus menyiapkan. Latar belakang itulah yang mendorong mengapa bimbingan teknis itu kita lakukan, gitu ya.
mudah-mudahan dari 40 orang yang hadir sekarang ini ada eselon 3, administrator, ada pejabat pengawas, eselon 4, kemudian ada teman-teman fungsional yang memang dari sisi substansi mereka memahami hal-hal teknis di bidang kehutanan dari seluruh eselon 1 hadir. Tetapi tentu saja semua itu harus kita ramu untuk bisa dituangkan dalam sebuah presentasi yang efektif yang tadi pada saatnya bisa mencapai tujuan dari presentasi yang disampaikan oleh para pimpinan. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau teman-teman mau googling, mau searching, ya sangat banyak di dunia maya ini bagaimana teknik membuat presentasi. Tetapi biasanya belajar sendiri itu nggak punya target yang terset up gitu ya, yang kita tentukan. Nah, kami sangat yakin bahwa hampir semua yang ada sebagai peserta pada BIMTEK ini sudah memiliki kemampuan menyusun sebuah presentasi, bahkan juga mungkin mempresentasikannya juga begitu. Tetapi mudah-mudahan dengan kami yakin melalui BIMTEK ini kita akan belajar bersama-sama dan pengalaman dan pengetahuan yang sudah Bapak Ibu miliki akan dimobilisasi oleh dua orang fasilitator, Pak Andri dan Pak Dani, untuk kemudian diperkuat dengan apa yang akan beliau berdua sampaikan sebagai narasumber untuk kemudian menjadi bekal kita semua menyiapkan materi-materi untuk para pimpinan. Sangat banyak ya pendekatan-pendekatan presentasi modern yang kalau teman-teman lihat di YouTube gitu ya, bagaimana Steve Jobs melakukan presentasinya, bagaimana misalnya aplikasi-aplikasi juga tersedia untuk membantu kita, kemudian ada TID Talks, kemudian PK Ucan yang biasanya juga di teman-teman di Inspirit mendorong untuk bisa dilakukan. Itu semua akan coba kita lihat dan kita ambil poin-poin pentingnya untuk sama-sama kita praktekkan. Tentu saja nanti karena kehutanan ini dari hulu sampai hilir, dari urusan tumbuhan satwa sampai manusianya diurusin gitu ya, sehingga tentu saja barangkali kemasan-kemasan akan ada penekanan-penekanan untuk teman-teman yang di KSDAE berbeda dengan teman-teman di penegakan hukum. Hal-hal penting yang akan harus menjadi highlight yang tentu saja mudah-mudahan melalui diskusi teman-teman juga bisa menemukan apa sih poin penting yang harus disajikan dari masing-masing eselon 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di IZ Overplan yang sudah bersama-sama dengan kami, membantu kami untuk penyelenggaraan pelatihan ini. Terima kasih sekali lagi para narasumber, Pak Andi dan Pak Dani Bodo dan Pak Limpo yang sudah mendiskusikannya dengan kami di Pusdiklat untuk penyelenggaraan kegiatan BIMTEK ini, dan teman-teman yang hadir yang ditugasi oleh pimpinan untuk menjadi peserta BIMTEK ini, dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Kita semua diberi kesehatan, kemudahan untuk bisa mengikuti BIMTEK yang tidak banyak. Saya yakin nanti teman-teman pengen lanjut gitu ya, dan mudah-mudahan nanti juga didesain ada rencana aksinya yang bisa dimonitor oleh kami gitu, apa yang teman-teman bisa kembangkan dari BIMTEK ini. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Kita kasih applause untuk fasilitator kita Pak Andi dan Pak Dani dan seluruh peserta. Kalau teori psikologis katanya kalau orang belajar dengan hati gembira itu otaknya berada di gelombang alfa, itulah gelombang di mana produktivitas kita ya untuk berpikir, untuk kreatif itu muncul. Dan teman-teman ini bukan, walaupun tadi Pak Evan bilang ada evaluasinya, don't worry gitu ya, ini nanti bukan nanti nggak ada tes yang menyeramkan. Kita happy ikut BIMTEK ini, ikuti dengan hati yang gembira karena itulah saat
di mana kita bisa menuangkan kreativitas kita dan produktivitas kita bisa bisa kita tunjukkan. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan teknis keterampilan pembuatan presentasi efektif secara resmi saya nyatakan dibuka. Mohon terlebih dahulu Bapak dan Ibu berkenan untuk foto bersama. Untuk foto bersama akan dilakukan di atas panggung. Bagi Bapak dan Ibu mohon untuk merapat ke depan. Kami persilakan untuk seluruh peserta untuk segera merapat ke depan. Pengambilan foto akan dilaksanakan di atas panggung. Salam semangat. 1, 2, 3. Salam lestari akan diambil video. Mohon ditahan untuk 3 detik. 1, 2, 3. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan CV dari Bapak Andi. Izin Pak. Beliau bernama Andi Budiman Esos, lahir di Bandar Lampung 25 Juli tahun 1973. Istri Ibu Suci Mayansari. Untuk pendidikan, Bapak Andi lulusan dari Universitas Pajajaran dengan program studi ilmu komunikasi pada tahun 2010 di International Academy of Leadership dari Jerman, betul ya Pak? Kemudian Bapak Andi ini dianugerahi berbagai beasiswa termasuk Jefferson dari SW Center, ya. Oh, dari termasuk Jefferson Fellowship, betul ya Pak? Dari SW Center, luar biasa sekali. Kemudian untuk karir Bapak Andi Budiman, yaitu dikenal sebagai seorang strategis yang memiliki keahlian khusus di bidang komunikasi publik. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Andi Budiman untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lemes ya? Ngantuk, lemes sekali. Pertama-tama saya mungkin akan coba memodifikasi materi pelatihan ini ya. Saya ingin menggugah kesadaran kita terkait dengan komunikasi publik. Ada yang bisa bantu saya nggak kasih pendapat menurut teman-teman semua? Saya panggil teman-teman ya. Salah satu penyebab utama terjadinya demonstrasi kemarin itu apa? Gak apa-apa, ini kita kan diskusi, tukar pikiran supaya kita bisa memahami persoalan, memetakan dan bagaimana memposisikan diri kita dalam situasi tertentu. Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Coba, siapa namanya Mbak? Nama saya Linda dari Biro Umum. Terkait pertanyaan Bapak tadi, menurut saya terkait aksi demonstrasi kemarin itu salah satu pemicunya adalah masyarakat marah ketika anggota DPR diberikan kenaikan gaji sebesar 3 juta per hari. Menurut saya itu salah satu penyebabnya. Kemudian selain itu ada beberapa aksi yang menurut saya kurang etis yang diperlihatkan oleh beberapa anggota DPR saat mereka joget-joget. Nah itu yang mungkin selain kenaikan gaji kemudian mereka juga joget. Nah itu yang menurut saya itu menjadi pemicu masyarakat melakukan aksi demonstrasi
kasih Mbak Linda. Ada lagi nggak? Silakan. Dengan siapa, Mbak? Terima kasih, saya Cinta dari Yusuf. Menurut saya salah satu yang menjadi masyarakat marah pertama karena kurangnya gaya komunikasi publik yang bagus dari para pemangku kepentingan, terutama di badan legislasi. Jadi ada misinformasi terkait informasi yang baik, hal yang harus disampaikan kepada publik seperti apa, dan mengakibatkan misinformasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi terakhir, Mbak yang di depan. Terima kasih teman-teman, saya Siwi. Sebenarnya sudah sama dengan yang disampaikan sebelumnya. Permasalahan akibat lingkungan itu salah satunya benar adalah kemampuan komunikasi publik pejabat kita yang mungkin kurang efektif. Jadi penerimaan masyarakat menjadi ambigu terlepas dari kebijakan apa yang kita bentuk. Terima kasih. Betul. Jadi sebetulnya teman-teman di sini sudah memahami salah satu sumber penyebab terjadinya demonstrasi yang diikuti oleh AMU masa kemarin itu adalah kegagalan komunikasi publik. Kegagalan komunikasi publik itu satu hal. Mohon maaf. Kegagalan komunikasi publik. Contoh peristiwa kemarin itu adalah salah satu contoh dan bukti yang cukup ekstrim ya, menjelaskan bagaimana atau menggambarkan bagaimana kegagalan komunikasi publik itu berakhir dengan sebuah krisis komunikasi dalam konteks ini. Ada kemarahan publik dan lain sebagainya. Tapi bukan hanya kegagalan komunikasi publik, ada dua hal menurut saya yang menyebabkan terjadinya krisis tersebut. Yang pertama, kegagalan dalam komunikasi publik dari para pejabat publik. Yang kedua adalah dampak dari media sosial. Dampak dari media sosial. Nah, presentasi pertama saya ini moga-moga bisa terlihat dari belakang ya. Judulnya memahami dunia yang sedang berubah. Jadi memang ini salah satu tantangan terbesar kita sekarang ini adalah kita sedang menghadapi atau berada dalam situasi dunia yang sedang berubah. Ya, slide berikutnya Mas, Mbak. Saya jelaskan apa yang sedang berubah di antara kita. Pertama, secara demografi, secara populasi penduduk, jumlah orang muda itu bertambah. Yang saya sebut orang muda itu dari 0 sampai 44 tahun ya, milenial ke bawah. Itu jumlahnya 194 juta berdasarkan data dari BPS. 194 juta. Sementara usia 45 sampai 75 tahun ke atas itu 83 juta. Jadi secara demografi, jumlah penduduk, jumlah anak muda itu bertambah. Dan kalau kita lihat siapa profil anak muda ini, mereka itu adalah rata-rata kaum terdidik. Karena bagaimanapun pendidikan kita semakin meluas, aksesnya semakin bisa dinikmati oleh banyak orang dibandingkan generasi sebelumnya. Kita bicara tentang perbandingan. Kemudian kualitas juga secara umum meningkat meskipun banyak orang mengeluh tentang pendidikan, tapi kalau kita bicara soal data secara agregat, secara kualitas dan kuantitas pendidikan kita itu meningkat dari generasi ke generasi. Jadi masyarakat kita itu makin muda, makin terdidik, makin cerdas, makin kritis, benar nggak? Salah satunya ya bukan apa ya, kalian ini generasi yang muda-muda ini antara lain saya yakin juga bagian dari generasi yang sekarang ini ada. Selanjutnya, nah sekarang pertanyaannya adalah sebagian besar anak muda ini kumpulnya di mana sih? Mungkin ada ada yang kumpul di kampus, ada yang di tempat pekerjaan, kafe dan lain sebagainya. Tapi hampir sebagian besar waktu dan tempat mereka berkumpul itu ada di ruang digital. Ini data terkait dengan digital di Indonesia ya. Jadi dari total populasi 285 juta orang,
koneksi seluler kita itu ada di 356 juta karena ada banyak orang punya handphone 2, mungkin ada yang 3 dan lain sebagainya. Kemudian pengguna internet itu 212 juta, jadi itu angka yang sudah semakin tinggi dan akan semakin tinggi. Dan pengguna media sosial 143 juta. Jadi 143 juta orang itu anak muda ini, yang rata-rata di Indonesia dan anak muda ini kumpul di media sosial antara lain. Berikutnya. Nah sekarang ini terkait dengan strategi komunikasi. Bagaimana cara kita melihat atau membangun satu komunikasi publik sebagai bagian dari institusi pemerintahan. Data-data semacam ini perlu kita perhatikan terus dari waktu ke waktu. Misalnya ya, kalau saya ingat betul tahun 2019 atau 2018 itu jumlah penetrasi atau yang paling tinggi itu sumber ketika publik ini dari survei ya, survei opini publik ya. Ketika publik ditanya sumber informasi, biasanya Anda memperoleh sumber informasi itu dari mana? Tahun 2019 itu nomor 1 televisi sekitar 80 hingga 90%, 85-83% rata-rata ya. Tapi sekarang datanya televisi itu sudah nomor 3. Tahun 80-an media cetak masih nomor 1. Tapi sekarang 2025 atau 2023 ini datanya maaf ya, 2023 media cetak itu sudah di nomor 4. Nomor 1-nya siapa? Media online. Media online di sini sudah lebih dari 80% dan akan terus meningkat penetrasinya atau jumlah viewershipnya, jumlah pembacanya, readershipnya. Yang kedua media sosial, orang mencari informasi itu di media sosial. Bahkan kalau anak-anak generasi kalian, anak-anak muda bahkan banyak cari lowongan pekerjaan juga di media sosial di TikTok, beneran? Ada nggak yang daftar di kehutanan lewat gara-gara informasi di TikTok? Ayo aku, nggak ada ya? Banyak keponakan-keponakan saya kalau nyari apa-apa, semuanya TikTok sumber informasinya. Dari mulai belanja, cari informasi politik, cari informasi lowongan pekerjaan, apapun TikTok. Nah sementara media sosial ya, televisi nomor 3 dan media cetak nomor 4. Jadi data-data ini juga perlu kita perhatikan perubahan ini, pergeseran ini, supaya kita memahami orang itu dapat informasi dari mana. Sehingga ketika kita merumuskan satu strategi komunikasi, kita tahu media mana yang efektif, media mana yang paling bisa menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Kepentingan kita kan itu kan, sebagai institusi pemerintah, kita ingin agar program Kementerian Kehutanan ini bisa dijelaskan seluas mungkin kepada masyarakat dengan cara yang baik dan dipahami, dengan tujuan agar mendapatkan dukungan publik. Karena programnya bagus, pelestarian hutan, pelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari sesuatu yang mulia dan didukung oleh publik. Ide besar ini didukung oleh publik. Berikutnya. Nah, sekarang ya ini mungkin sebagian juga sudah memahami bedanya karakter media sosial. Facebook ini tetap nomor 1 jumlah penggunanya, 122 juta orang. Ini tahun 2025 ya. Biasanya memadukan konten dari jaringan sosial pribadi dengan publikasi berita, dan biasanya ini isinya adalah family, persahabatan, keluarga dan lain sebagainya. Jadi orang yang biasanya memang dikenal, karena inti dari Facebook itu memang adalah jaringan pertemanan, kekerabatan dan lain sebagainya. Instagram 103 juta, ini orang berbagi visual, berbagi reels sekarang ya. Di Facebook sekarang juga reels, kuat sekali orang berjualan di reels. Siapa di sini yang bisnis jualan pakai video pendek di Facebook? Sekarang lagi ngetren banget tuh. Ada kan video-video pendek. Jadi Facebook itu menyediakan, membuka satu platform. Kalian itu nggak perlu ribet-ribet kalau jualan di TikTok misalnya ya. Ini gambaran betapa media berkembangnya cepat banget. Jualan sesuatu, kemudian harus menjual sesuatu. Di Facebook itu kalian bikin video lucu, kalian posting di Facebook, kalian bisa dapat uang dari situ. Ini luar biasa sekali, ini perkembangan yang sangat cepat sekali. Jadi di Facebook itu lagi ngetren gara-gara video-video pendek ini orang bisa mendapatkan uang tanpa harus jualan sesuatu, tapi dia bikin video sekreatif mungkin, diposting di Facebook, dia akan dapat uang secara langsung.
Nah, Instagram Reelsnya kuat 103 juta penggunanya. Kemudian ada platform X. Platform X ini sebetulnya karakternya adalah, atau Twitter dulu ya. Ini adalah platform untuk berbagi informasi. Sehingga biasanya orang yang berbagi informasi itu siapa? Ada yang bisa jelasin ya? Biasanya siapa yang suka berbagi informasi untuk cari informasi atau memberikan informasi? Biasanya kaum terdidik, kaum yang lebih terdidik. Makanya kalau kita lihat di X, di platform Twitter ini, yang berkumpul itu banyak orang-orang pintar, kelompok terdidik, yang kritis, dan lain sebagainya. Suara-suara kritis itu paling sering kita jumpai di Twitter, di X. Karena memang pada karakternya, ini adalah platform untuk saling berbagi informasi. Sehingga otomatis orang-orang yang berkumpul di sana, orang-orang yang peduli pada informasi, peduli pada ilmu pengetahuan, entah itu untuk berbagi dan lain sebagainya. Meskipun ada juga sampah-sampahnya ya, ada orang yang maki-maki dan sebagainya, itu tidak dihindarkan. Itu hal yang merupakan satu konsekuensi dari keterbukaan seperti sekarang. Kemudian YouTube ini penggunanya 143 juta orang. Ini juga satu kanal yang patut diperhitungkan untuk sebagai satu platform untuk menjelaskan informasi kepada masyarakat, kepada publik yang lebih luas. Dan ini yang sekarang sangat powerful. TikTok ada 108 juta pengguna. Informasi apapun ada di sana. Kita bisa bisnis, cari kerja, cari hiburan, video lucu dan sebagainya ada di TikTok. Ini rata-rata sangat digemari. Yang nggak punya aplikasi TikTok di sini siapa? Angkat tangan. Berapa coba? Nah, saran saya harus punya kalau kita ingin mulai mencoba untuk mengengage publik ya, mengedukasi publik. Itu saya juga nggak aktif banget di TikTok, kadang-kadang aja saya ngecek gitu ya. Tapi ini penting kalau kita ingin terlibat menyebarkan informasi ke depan ini. TikTok ini akan sangat powerful. Di TikTok orang itu tidak mengikuti individu tertentu, tapi biasanya kontennya yang kita ikuti. Dari konten yang di FYP lah gitu. Jadi itu yang akan muncul algoritmanya di kita sesuai dengan minat kita. Lanjut. Nah, bagaimana di tengah masyarakat yang berubah ini strategi informasi seperti apa yang kita butuhkan, yang perlu kita sampaikan gaya kita dalam berkomunikasi ke publik. Yang pertama itu adalah simpatik. Simpatik itu ya artinya nggak boleh arogan, nggak boleh ya simpatik lah, harus bisa memikat hati masyarakat. Yang kedua, kolaborasi. Komunikasi publik kita di kementerian ini harus sebisa mungkin mengengage atau mengajak masyarakat untuk terlibat dalam sesuatu, terlibat untuk menyelamatkan lingkungan, terlibat untuk menjaga hutan, terlibat untuk membantu konservasi orang hutan misalnya dan lain sebagainya. Jadi kolaborasi itu salah satu aspek yang penting dan disukai oleh anak muda sekarang. Karena pada dasarnya karakter anak muda itu adalah mereka itu punya keinginan untuk berpartisipasi. Jadi ada ruang partisipasi. Anda bayangkan kalau misalnya ada sekerumunan anak muda, pintar, terdidik, kritis, terus nggak ada ruang partisipasi. Yang muncul apa? Rasa frustasi dan marah. Dan itu sesuatu yang negatif menurut saya. Kalau misalnya artinya tidak ada ruang partisipasi dibuka kepada mereka. Jadi itu pentingnya kita selalu mengengage atau mengajak mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan kita, ikut pelatihan, ikut kegiatan-kegiatan terkait dengan alam dan lain sebagainya, supaya ada ruang partisipasi dan mereka merasa terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan atau upaya-upaya di kementerian yang memang sifatnya baik, misalnya untuk pelestarian hutan dan lain sebagainya tadi. Partisipatif ya. Kemudian harapan. Nah ini salah satu karakter media sosial ya. Saya sebenarnya nanti di berikutnya saya akan menjelaskan tentang itu apa itu algoritma dan bagaimana cara dia bekerja ya. Jadi
salah satu kelebihan dan kekuatan dari media sosial ini adalah dia itu akan bekerja sangat efektif, algoritma itu, ketika dia menyentuh aspek paling dalam dari manusia, yaitu emosi. Jadi sebetulnya teman-teman, media sosial ini didesain sebagai media periklan, itu yang harus kita pahami awalnya. Jadi ini bukan media untuk politik dan lain sebagainya, atau media untuk orang berbagi informasi, enggak. Awalnya atau dasarnya itu adalah media periklan. Logika dari orang beriklan itu adalah apa? Dia memberikan informasi atau menjual informasi atau konten yang sesuai dengan apa yang disukai oleh publik, oleh orang tertentu. Jadi dia secara terus-menerus, sekali waktu misalnya ya, kalau kita misalnya sekali waktu kita lihat iklan laptop misalnya, nanti lama-lama kan akan terus muncul, bener nggak? Bahkan kalau kita pelajari, mereka itu media sosial itu punya beberapa tools untuk mendeteksi keinginan orang. Ketika kita scroll, kita berhenti 3 detik, kita diasumsikan suka dengan konten itu. Berikutnya konten itu akan muncul. Pernah nyoba nggak kalian ngobrol, kemudian bicara tentang sesuatu, misalnya sepeda motor misalnya, sepeda motor Honda misalnya, kalian bicara, kalian nggak googling, nggak cari apa, tapi kemudian muncul iklannya, mahal sepeda motor yang mahal, Honda dan sebagainya. Tahu nggak itu apa? Karena dia mendengarkan. Handphone ini ada fitur di mana media sosial itu bisa mendengarkan kita, percakapan kita, bukan untuk menyadar percakapan kita ya, tapi dia menjadikan itu menjadi satu bagian dari data besar terkait dengan data informasi besar terkait dengan orang di tempat ABC mereka suka lagi cari sepeda motor dan lain sebagainya. Jadi kita sebetulnya bukan memperhatikan media sosial, membaca media sosial, tapi media sosialnya sedang mempelajari kita. Dari suara mereka tahu kita itu sedang ngobrolin apa. Cobain aja, kalian cobain kita saja ngobrol dengan orang, nanti akan muncul tiba-tiba lagi ngomongin makanan misalnya, durian misalnya, terus tiba-tiba nanti ada iklan durian dan lain sebagainya. Itu bisa. Kemudian ada lagi selain dari audio, dari lokasi. Pernah dicoba nggak lokasi juga? Kalian masuk ke toko apa ya misalnya, toko handphone misalnya Samsung misalnya, agak lama gitu ya. Kemudian kalian pindah lagi ke toko handphone lain dan sebagainya. Kemudian nanti muncul iklan handphone. Dari mana dia bekerja? Mengetahui bahwa kalian sedang mencari handphone. Geotagging. Dari lokasi, dia mengatakan, oh kalian agak lama di sini, kelihatannya kalian sedang mencari handphone. Jadi pada dasarnya media sosial itu adalah media periklan. Dia didesain untuk berjualan, tapi kemudian mereka mengembangkan sesuatu yang disebut sebagai algoritma. Algoritma itu adalah perhitungan matematika yang ada di dalam setiap media sosial yang memungkinkan mereka untuk membaca apa yang menjadi minat kita. Tapi salah satu problem dari media sosial itu adalah sistem algoritma itu. Algoritma akan bekerja maksimal ketika ada sesuatu yang sifatnya menyentuh emosi. Jadi kalau makin menyentuh emosi itu dia akan makin kuat algoritmanya. Kalau misalnya di Facebook nilai antara orang like sama kasih love atau apa icon yang lain itu beda dengan algoritma baca. Makin orang misalnya ada icon manis, icon ketawa, marah dan sebagainya, itu akan makin algoritmanya akan bekerja semakin baik daripada orang sekedar like atau tidak sama sekali. Kalau misalnya ada komen. Artinya algoritma di media sosial itu bekerja ketika dia membaca ada semakin banyak orang tersentuh emosinya dengan konten tersebut. Apa konten emosi yang paling banyak berada di media sosial? Ketakutan, rasa marah. Itu salah satu problem. Makin orang marah dengan sesuatu,
orang takut dengan sesuatu, dia bisa baca itu, makin konten itu menyebar. Nah, itulah yang kemudian disalahgunakan orang dengan menyebarkan konten-konten yang sifatnya menakut-nakuti orang, fear. Itu tantangan besar buat kita di pemerintahan yang biasanya ingin menjelaskan sesuatu, tapi kemudian harus berhadapan dengan hoax misalnya, dengan video palsu dan lain sebagainya. Karena itu kita perlu secara terus-menerus memperlihatkan satu harapan, memberi harapan konten strategi komunikasi. Satu-satunya cara melawan konten yang sifatnya kebencian, ketakutan, itu adalah dengan memberikan harapan, memperlihatkan satu harapan baik. Ada hal baik di media sosial. Kalau kamu setiap hari bisa membuka X, coba sejam aja stres, benar nggak? Seolah-olah Indonesia itu besok kiamat runtuh, benar nggak? Ada pemerkosaan anak di bawah umur di mana, kecelakaan apa, gunung meletus, korupsi dan lain sebagainya. Itu semua fear, bekerja cepat. Kalau kita melihat tayangan media sosial, setiap hari itu kita akan merasa dunianya akan runtuh, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali, benar nggak? Padahal yang tidak kita lihat kalau ketika kita tidak membaca media sosial adalah pada saat hal-hal buruk itu terjadi, ada banyak juga hal-hal baik yang terjadi di sekitar kita. Berkali-kali kita selalu merasa, wah Indonesia begitu buruk segala macam, tapi kok masih ada yang negara ini. Itu sebenarnya bisa menjadi satu cermin besar. Jadi kalau kita melihat persoalan itu, kita nggak bisa hanya scroll di media sosial, kita harus melihat dalam perspektif yang lebih luas. Itulah pentingnya kita memberikan hope. Hope itu apa? Ada hal baik yang sudah kita kerjakan di Kementerian Kehutanan. Ada berapa juta hutan yang sudah diperbaiki, yang sudah ditanam kembali. Ada misalnya hewan langka yang berhasil melahirkan. Itu kabar-kabar baik yang menurut saya itu penting untuk terus disampaikan kepada publik, dan publik itu suka. Karena lama-lama stres kalau melihat media sosial isinya masalah terus. Orang perlu sesuatu yang juga memberi harapan. Hidup kan begitu, nggak bisa kita terus-menerus hidup dalam kegelapan. Ada harapan itu membuat kita jadi lebih semangat untuk menjalani hidup. Jadi strategi komunikasi salah satu yang penting dan konsisten untuk terus-menerus kita sampaikan itu adalah sesuatu tentang hope gitu loh. Kabar-kabar baik dari dunia kehutanan apa aja nih? Cerita-cerita kecil dari dunia kehutanan itu harus kita sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat suka. Banyak yang punya minat dengan pelestarian orang hutan, dengan Batak dan lain sebagainya gitu. Jadi ini harus terus-menerus kita sampaikan. Kemudian di media sosial orang suka apa? Cerita kepahlawanan. Yang dimaksud kepahlawanan itu bukan pahlawan yang besar ya, pahlawan kecil, orang-orang biasa. Ingat kasus Agam Renjani nggak? Itu salah satu contoh pahlawan kecil, anggota tim SAR yang kemudian mendapatkan dikenal orang karena peristiwa yang terjadi di Renjani, dan kemudian dia orang cari tahu siapa dia, ada banyak cerita tentang dia, ada banyak cerita tentang anggota-anggota tim SAR lain, kepahlawanan mereka dalam menyelamatkan nyawa ketika terjadi kecelakaan di alam dan lain sebagainya. Kepahlawanan itu gak perlu yang besar-besar, yang kecil. Ada seorang perempuan yang bertugas sebagai pemadam kebakaran di satu daerah di Kalimantan, di hutan. Perjuangannya berapa kali dia hampir mati karena menyelamatkan hutan Indonesia. Ada orang yang bekerja dalam sunyi misalnya untuk merawat anak gajah di Tesolino. Itu satu ini yang kemarin di kehutanan ada Pak siapa itu ceritanya menyentuh banget juga. Kisah-kisah kepahlawanan yang orang nggak tahu kalau tidak kita kabarkan kepada masyarakat. Itu tugas kita untuk menceritakan para pahlawan-pahlawan biasa ini, orang-orang biasa, pahlawan-pahlawan yang mereka bekerja dalam sunyi yang mungkin tidak dikenal orang, untuk menyampaikan hal yang positif tadi. Ada loh orang-orang yang punya komitmen besar menjaga hutan Indonesia, menjaga alam, menjaga hewan-hewan langka supaya alam ini tetap lestari. Kisah kepahlawanan itu akan
selalu kuat di media sosial. Dan yang terakhir ini adalah edukasi. Anak-anak muda itu sebetulnya suka hal-hal yang sifatnya sharing pengetahuan, sharing edukasi. Gimana caranya, misalnya apa persiapan yang harus, apa yang harus lo lakukan sebelum naik gunung. Kalau lo naik gunung kali, apa yang lo harus lakukan? Apa saja tantangan di sana, apa yang harus dibawa dan lain sebagainya. Di hutan yang boleh dan nggak boleh itu apa? Mungkin bagi kita itu pengetahuan yang biasa, karena kita ada di dunia itu. Tapi buat anak-anak muda yang lain, ini sesuatu yang berharga dan bisa mereka sukai juga. Jadi strategi komunikasi publik kita dan itu harus berdasarkan 6 hal ini. Ada sesuatu yang simpatik, ajakan berkolaborasi, membuka partisipasi, memberi mengabarkan terkait hal-hal baik, kemudian menceritakan orang-orang biasa yang merupakan pahlawan di bidang lingkungan, di bidang kehutanan, dan kemudian juga ada sesuatu yang sifatnya berbagi untuk mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan audiens terbesar masyarakat. Silakan. Ini yang terakhir. Ini saya hanya ingin mengutip Charles Darwin, katanya dari sejarah evolusi manusia, sejarah evolusi apapun bukan hanya manusia, makhluk hidup di dunia ini, bukan yang paling kuat atau yang paling pintar yang akan bertahan, tapi adalah yang paling bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan dunia yang sedang berubah. Jadi saya berharap lewat pelatihan ini kita akan bisa lebih memahami bahwa ada sesuatu yang sedang berubah di dunia ini, ada sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kita, dan karena itu kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan tadi supaya kita bisa menyampaikan apa-apa yang menurut kita harus disampaikan kepada publik, hal-hal baik terkait dengan program Kementerian Kehutanan. Nah, mungkin tadi ada titipan pertanyaan dari atas sempat diskusi sama Mas Miko beberapa waktu lalu sebelum latihan. Saya tanya teman-teman kira-kira bentuknya apa ya? Antara lain katanya kan nanya kalau komunikasi dengan gaya Pak Menteri itu gimana sih gitu ya. Kalau yang saya kenal ya, jadi kalau nanti suatu saat teman-teman ini ada kesempatan harus presentasi ke Pak Menteri, pertama jangan basa-basi, gak usah bertele-tele, straight to the point, gak usah unggah-ungguh, karena Pak Menteri itu orang yang santai aja bawaannya, tapi harus to the point, sampaikan paparan secara singkat, ringkas, dan jelas. Kalau kalian ingin menjelaskan satu masalah, masalahnya apa? Kemudian pasti akan dikejar oleh Pak Menteri. Kamu tahu masalah ini dari mana? Sumbernya mana? Kalau kita bilang ada persoalan ini, sumbernya mana? Terus dia akan ngejar lagi. Kita udah menjelaskan semua. Datanya benar nggak nih? Banding dengan tempat lain benar nggak? Ada data lain? Ada data pembanding nggak? Kemudian baru dari situ kalian akan ditanya. Terus mau gimana kita? Apa sebaiknya kita yang kita kerjakan? Jadi harus singkat, padat, jelas, ada datanya, nggak bisa main-main. Kalau kalian nggak siap dengan data, nggak siap dengan argumen, nggak siap dengan analisa, sebaiknya jangan presentasi dulu saran saya. Pasti gitu. Dan kalau kalau kalian bisa lewati itu bagus. Tapi biasa kalau enaknya dengan Pak Menteri itu orangnya kadang-kadang kalau dia ini kritik aja udah selesai sudah baik lagi gitu. Jadi memang orangnya nggak banyak basa-basi, langsung ke pokok persoalan, harus singkat, ringkas, padat, nggak boleh terlalu unggah-ungguh gitu ya, maksudnya dia biasa aja, egaliter, dan datanya harus kuat. Jadi itu sekedar saran kecil dari saya terkait dengan gaya Pak Menteri dalam berkomunikasi. Jadi kalau bikin presentasi untuk Pak Menteri harus harus padat, slide-nya nggak boleh terlalu banyak, datanya nggak boleh terlalu jelimet baca atau segala macam, tapi poin-poin paling pentingnya harus ada dan harus berdasarkan data, ada analisa yang kuat atas bacaan data tadi gitu.
Jadi itu mungkin sekedar saran nanti bisa kita lanjutkan dalam proses diskusi. Kurang lebih itu mengantar dari saya. Kalau ada kurang saya mohon maaf dan monggo kita langsung tanya jawab atau langsung dengan Pak Dhani, monggo silakan. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus sekali buat Bapak Andi Budiman. Nanti akhirnya sekali lagi berikan aplaus buat beliau. Mungkin kita ada hal yang ditanyakan, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, mungkin kita langsung saja Pak ya ke sesi berikutnya. Pak Dhani, monggo silakan. Jadi beberapa hal yang telah disampaikan Pak Andi Budiman tadi, barangkali apa yang akan kita lakukan dalam satu hari ini untuk pasangan kita bisa. Kawan semuanya, sebenarnya semua serba dadakan. Jadi sebenarnya yang panitia gelisahkan itu yang sesi terakhir tadi tentang gimana sih cara komunikasi dengan Pak Menteri gitu. Nah ini jadi isu yang lagi viral di BPJS, gimana ya caranya gitu. Nantinya yang ditunggu-tunggu yang tadi komunikasi. Ya, kawan-kawan semuanya, saya dari Wahyu Munggodo dari satu lembaga namanya Inspirasi Tanpa Batas. Sejauh ini saya banyak berkolaborasi dengan Diklat itu zaman dahulu kala gitu, dan sekarang sedang aktif menemani kawan-kawan BPJSN untuk bertransformasi karena mereka ingin supaya BPJSN bukan sekedar satu sistem yang hanya mendukung saya. Jadi kalau kita bikin training di BPJSN itu seperti sudah jatahnya, itu semacam kegiatan rutin. Jadi BPJSN tidak justru mengusulkan training strategis apa yang sebenarnya harus dilakukan di Kementerian Kehutanan. Dan ini akan menjadi isu utama di BPJSN beberapa tahun ke depan, karena ini sebagai BPJSN itu memang menjadi badan yang justru membantu kawan-kawan semua untuk mencapai career path yang paling tinggi. Jadi jelas itu ke depan sebenarnya siapapun dari kita bisa mencapai karir yang tertinggi di Kementerian Kehutanan. Nah, salah satu isu yang sebenarnya menjadi catatan tadi itu adalah tentang bagaimana kita berkomunikasi. Tadi Pak Andi sudah menyampaikan sebenarnya esensi dari komunikasi publik yang itu menjadi prasyarat sebenarnya bagi institusi negara ya. Karena kalau kita salah di sini itu larinya kemana-mana gitu ya, di dalam dunia yang sangat terkoneksi semacam ini gitu. Bahkan kalau kita di ruangan ini pun ya, kita ada salah ngomong kemudian kawan-kawan upload itu juga bisa huru-hara juga ya. Jadi di sini pun bisa dipoles macam-macam sehingga kemudian apa yang menjadi tujuan komunikasi itu tidak terlalu. Tetapi yang menarik sebenarnya adalah yang saya yakin ya sampai saat ini itu ada satu dogma yang saya pegang, communication is everything. Jadi komunikasi itu adalah segalanya. Jadi kalau pengen lihat problem tadi Pak Andi tanya awal-awal, apa juga problemnya? Ya problem pasti komunikasi. Saya juga sama, kalau diundang BPJSN untuk ini problemnya apa? Ya pasti komunikasi. Jadi communication itu adalah segalanya. Gagal di komunikasi ya kita akan mengalami masalah. Tapi kalau baru setahun dan segala macam kita lagi merambat-rambat apa yang pas buat Pak Dirjen atau direktur kita. Nextnya. Nah, yang lain sebenarnya adalah ada satu isu
untuk presentasi seolah-olah bahwa ada satu pernyataan saya tidak bisa presentasi gitu. Ya selalu merasa bahwa saya tidak bisa presentasi. Karena itu saya harus membaca slide baru yang namanya presentasi. Jadi waktu presentasi itu ngadepnya ke sana gitu. Oke? Sering nggak lihat pembicara yang seperti itu juga? Ya, dia tidak menghadap ke peserta, tapi ngobrolnya sama slide. Bahkan kalau slide projectornya itu udah tua banget, nggak kelihatan. Tolong matikan lampunya. Jadi yang kelihatan cuma gigi ngomong gitu. Pertanyaannya adalah, itu komunikasi atau bukan? Komunikasi kan harus lihat tadi kan, wajah gitu. Bapak lihat saya lihat Bapak ini semua. Cuma sering terjadi begitu, ya. Apalagi kalau sudah di panggung besar itu, lampunya redup, wajahnya nggak kelihatan, yang kelihatan hanya suaranya. Jadi di sini isunya sebenarnya adalah bahwa di dalam proses masuk presentasi itu memang problemnya bukan di diri kita. Itu bukan soal pribadi teman-teman. Ini soal memang kebiasaan, soal sesuatu yang kita anggap bahwa prestasi begitu. Karena awal-awalnya sebenarnya dari kampus. Ya kita menyinggung dosen kita ya sampai waktu presentasi kan. Isinya kan teks semua karena mata kuliah. Bukan sedang presentasi, memang sedang mengajar. Itu yang kemudian ditransfer ke ruang publik yang seolah presentasi yang baik seperti di kampus. Oke, nextnya. Nah, jadi salah satu isu yang menjadi penting sebenarnya dalam proses presentasi ini, nanti kita akan praktek semua, yaitu tentang metodenya. Kita dari mana sebenarnya? Tadi saya bilang rata-rata kita belajar dari dosen kita. Ada dosen-dosen yang kita sukai, lalu kita tiru aja. Jadi role modelnya adalah sebenarnya di kampus, yang itu kemudian dibawa ke kelas ini. Tapi kalau dari cara presentasinya Pak Andi, ya, dan kaum muda para inovator sosial itu mirip Pak Andi tadi, ya. Semuanya dikuasai, ya, ringkas, ya, to the point, datanya kuat, dan ada ajakan di akhir sesi. Gimana cara kita mengembangkan strategi komunikasi itu? Ya, mulai untuk siapa sampai juga sampai ke edukasi, tergantung dari tujuan slide kita. Next. Karena itu, kalau saya kawan semuanya, saya sendiri suka dengan presentasi sejak tahun 2001 sampai kalau di kawan-kawan NGO, saya pertama kali beli komputernya Apple itu karena saya pengen presentasi itu keren. Jadi zaman tahun 95 itu Apple masih langka gitu. Saya sengaja beli dan utang itu untuk bisa membuat grafis yang bagus. Jadi waktu itu slide-nya kadang orang menganggap keren banget ya, karena saya bilang karena gue pakai Apple gitu. Tapi itu bukan isunya. Isunya sebenarnya adalah pada metodenya. Ya, cara kita presentasi. Nah, saya akan menyampaikan 3 hal penting ya, yang menjadi dasar dalam sebuah presentasi. Oke, berikutnya. Jadi ini 3 pilarnya. Ini 3 pilar yang saya amini gitu selama ini. Karena kebetulan saya juga misalnya diminta untuk mempersiapkan para pembicara di Festival Kawasan Timur Indonesia. Itu setahun sekali. Ya. Yang kedua, saya diminta Bapak Nas untuk menyiapkan para pembicara untuk yang menjadi pembicara inti di Indonesian Development Forum. Nah, 3 hal ini yang selalu saya sampaikan sebagai basic untuk bagaimana kita membangun presentasi kita, dan ujung ceritanya sebenarnya kalian ingat slide presentation
itu bukan menggantikan pembicara. Slide presentation itu adalah tools, alat bantu supaya memudahkan si pembicara menyampaikan gagasannya. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena ada teori yang namanya 2 kanal. Jadi di dalam presentasi, kanal pertama adalah orang mendengarkan suara dari mulut saya kan. Sekarang kawan-kawan semuanya mendengarkan kan? Pakai telinga kan. Slide sebenarnya sasarannya adalah mata. Jadi yang disebut 2 kanal itu melihat dan mendengar. Yang menjadi penghinaan pada membaca slide, kan saya nggak bisa lihat, kenapa dibaca ulang? Ya ngerti ya? Jadi itu hanya 1 kanal jadinya. Kalau 2 kanal adalah mata melihat slide supaya ada imajinasi, mulut saya bicara menceritakan apa yang ada direpresentasikan oleh slide yang kita buat. Jadi bukan membaca slide. Karena itu 1, nextnya, itu yang ada 1 buku namanya The Presentation of Zen atau Zen Presentation. Itu yang nulis Dale Reynolds, yang sebenarnya menulis tentang otak kanan. Buku ini menarik dan itu menjadi acuan saya, yaitu namanya Zen. Jadi prinsip pertama presentasi itu adalah kesederhanaan. Jadi kalau bikin slide, prinsipnya yang awal adalah sesederhana mungkin. Slide itu kuncinya. Ya, jadi nanti kita latihan juga tentang bagaimana membuat sederhana ini. Nah, yang kedua, di dalam presentasi Zen ini dinyatakan 1 slide itu 1 ide. Ya, jadi jangan ada 2 sampai 3 ide. Kenapa begitu? Salah satu yang saya yakini juga, kalau kawan-kawan bikin butir-butir 1, 2, 3, 4, 5 yang akan dibaca oleh audiens itu hanya yang pertama. Lantas kenapa bikin itu terus menerus? Karena yang akan dibaca oleh para audiens itu hanya yang butir yang pertama. Karena itu lebih bagus dibikin 2 slide saja. Itu prinsip Zen. Jadi Zen itu prinsipnya adalah 1 slide 1 ide, 1 slide 1 ide. Jadi boleh banyak slide, cuma idenya sederhana 1 gitu. Ya, misalnya dipecah-pecah. Itu 1 slide hanya dibaca 20 detik. Maksimum slide-nya 20. Jadi presentasi yang keren itu 6 menit dan 40 detik. Nggak boleh lebih dari 6 menit dan 40 detik. Itu yang keren. Oke? Jadi makin pendek itu makin bagus. Jadi seorang presenter itu sebenarnya bisa, kalau Pak waktunya berapa tadi Pak Irfan nggak ngasih waktu saya kan? Cuma kalau saya bilang ada 10 menit, oke, kalau itu saya 7 menit. Ya, kalau 18 menit, oke, saya 15 menit. Jadi seorang presenter sebenarnya justru makin sebentar itu makin bagus. Oke, ini 1 Zen. Jadi prinsip Zen itu tolong diingat waktu merancang slide atau pada saat kawan-kawan diminta presentasi. Yang kedua, itu TED. Ini yang paling terkenal di dunia kan? Karena karcis masuknya untuk nonton TED itu $2.000. Ya, dan orang antri gitu. Dan ada TEDx-nya. Jadi TED yang kolaborasi itu ada Ubud, Makassar, ada juga Jakarta, terkenal juga TEDx Jakarta dan sebagainya. Kalau di TED itu waktu presentasi ideal menurut riset mereka adalah 18 menit. Mau terkenal apapun orang itu bicara di TED hanya 18 menit, nggak boleh. Karena teorinya ya di atas 18 menit peserta akan jadi tidak akan kita. Nah, di TED yang kita bisa pelajari adalah tentang cerita. Jadi tugas slide itu adalah tadi kesederhanaan, tetapi sebenarnya tugas pembicara itu bercerita, bukan membaca slide.
Ini saya pegang, jadi kalau bikin event saya selalu memerintahkan pembicara hanya 18 menit. Kalau saya menggunakan stylenya TED Talks. Ya. Nah, TED Talks ini karena dia bercerita, maka isinya itu seperti tadi kalau Pak Andi sebut pahlawan tua. Kalau di TED Talks sebenarnya adalah tadi kita harus membangun seolah akhirnya itu mau kemana sih? Karena ada cerita-cerita drama di dalam proses presentasinya. Jadi seperti tadi Pak Andi sampaikan, kalau kita ngikutin data akan ditanya, ada nggak data pembandingnya? Nah ini kontrasting cerita, kayak ini jagoannya, datanya mau disampaikan ke menteri, tapi juga kita sampaikan lawannya gitu. Jadi data itu seperti hidup waktu diceritakan. Karena kalau ini nggak dipegang, ini yang terjadi Pak. Datanya akan digunakan publik karena dia dan seterusnya. Ya, ada tokohnya yang disebutkan, ada pahlawan, ada tokohnya. Maka di dalam menyampaikan itu data itu juga bisa menjadi sebuah tokoh. Karena kita yang Bapak Menteri kan mengambil keputusan. Oke, jadi data itu harus dibumbuin sampai dengan argumentasi analisis supaya kalau saya leader, saya makin kuat untuk mengambil keputusan. Nah, berikutnya di dalam TED Talk itu kan sebenarnya storytelling. Nah, storytelling itu kenapa sekarang menjadi sangat populer? Karena storytelling sebenarnya kalau hanya untuk dapat teksnya, sekarang kita tanya AI juga jawab. Jadi teman-teman pakai AI beres juga soal teksnya. Tapi soal storytellingnya, soal bahwa kita terkoneksi dari hati ke hati, itu urusan pembicara. Sekuat apa menyampaikan paparannya. Di sini ada bahasa tubuh, ya. Ada juga main-main dengan suara supaya suaranya tidak monoton. Kapan ada tekanan, kapan ada lebih lembut dan sebagainya. Itu adalah bagian dari cara bercerita. Jadi kalau tidak menggunakan kata itu, sebenarnya kita bisa menggunakan AI juga, tinggal dipencet bisa baca. Tapi AI versi baru itu di Eleven Lab ya kalau nggak salah, itu yang versi 3-nya itu ekspresi itu sudah bisa dikeluarkan dari si robot AI. Jadi ngomongnya tuh tahu kapan kalau ada kata sedih dia akan menyebutkan suara sedih banget itu. Jadi itu sudah bisa diakali oleh AI. Nah kalau manusia kemudian menjadi robot itu jadi aneh. Nah pertanyaannya adalah apakah leader kita itu siap untuk membangun storytelling-nya? Padahal pengalamannya kan menjadi dirjen itu kan udah luar biasa kan, pasti banyak banget ceritanya. Nah itu bisa dikuatkan pada saat presentasi. Nah kemudian the next yang terakhir terus dia. Nah guru yang ketiga yang saya pakai sebenarnya Jobs. Steve Jobs sebenarnya menarik ya. Saya kadang anggap dia nabi gitu. Karena keren banget. Jadi pembicara yang bagus itu bukan yang berapi-api gitu, ya. Tetapi Steve Jobs itu mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya membangun sebuah cerita. Itu basisnya itu adalah satu. Yang Steve Jobs itu suka waktu membuka presentasinya pasti menggunakan apa yang disebut dengan hypnotic language. Keren banget hari ini. Sesuatu yang luar biasa tidak ada di ruangan ini. Itu yang sering dikatakan Steve Jobs di awal sebuah presentasi. Tapi yang kedua, Steve Jobs selalu menyatakan, ya, semuanya itu simpel, sederhana semuanya. Tapi Steve Jobs sangat canggih mengungkapkan apa yang disebut dengan kontras. Selalu mengkontraskan. Waktu menceritakan tentang MacBook Air yang sangat tipis itu, dia bandingkan dengan Sony yang sangat tipis juga. Ya, jadi ada kontrasnya. Nah yang disebut kontras ini sebenarnya mirip yang disampaikan kalau saya punya slide Pak Andi ya, itu kan kontras ya antara judul dengan kata yang dipilih di bawah.
Ya, ada fontnya itu beda. Itu kontras juga. Warna merah, putih, kontras. Ya, ada kontrasnya. Kontras ini menjadi pembeda di dalam slide kawan-kawan. Mana yang sebenarnya utama, mana yang sebenarnya itu adalah sekadar. Ya, yang hanya pendukung dari yang utamanya. Jangan sampai, dan font maksimum di sebuah slide itu hanya 2 jenis font. Nah, saya kalau buka filenya Kementerian Kehutanan bisa ada 8, ya 10 font, gitu, macam-macam di mana. Ya, dan mana kontrasnya nggak ada, semuanya datar. Ya, kapan besar, kapan kecil. Nah, yang lain sebenarnya kalau kita belajar di sini, teman-teman semuanya, job yang lain sebenarnya nanti kita akan basicnya. Tadi kontras. Yang kedua sebenarnya ada yang disebut repetisi. Repetisi itu adalah slide-nya mirip Pak Andi tadi. Semuanya dari slide pertama sampai ke-7 atau ke-8 tadi itu ada repetisi, ada nada yang sama. Bagaimana bentuknya, apakah rata kiri atau rata tengah, ya, atau rata kanan, ya, itu bagian yang sebenarnya juga digunakan oleh Sergio, yaitu ada repetisi. Ada yang disebut dengan perataan. Ya, repetisi juga warna itu repetisi juga. Nah, yang disebut perataan adalah menyamakan. Jadi kalau ada poin yang sama itu disatukan. Itu juga ada di slide-nya Pak Andi. Ketika menggunakan simbol semua itu. Kalau simbolnya rata tadi ya tentang strategi komunikasi itu ya juga diratakan, ya nggak berantakan. Tapi Stadium juga menyatakan di dalam membuat slide itu ruang kosong itu adalah energi. Jadi jangan dipenuhi semua gitu. Kasih foto lah macam-macam, kita makin pusing lihat slide-nya. Pak Andi sebenarnya mencontohkan gimana ada ruang kosong yang dibiarkan. Ruang kosong itu ada energi seperti jeda. Jadi kita enak bacanya, nggak sampai kayak urut banyak gitu. Ya, dibiarkan. Jadi ruang kosong juga sesuatu yang digunakan oleh Stadium. Nah, Stadium menganggap bahwa sebuah presentasi itu sebuah pertunjukan. Jadi kadang saya menasihati ke calon pembicara, kamu jangan ada niat mengajar sesuatu ya ke peserta. Niatnya itu menghibur, entertain. Karena yang paling penting di dalam presentasi menurut saya itu pahlawannya itu bukan presenternya. Yang disebut pahlawan itu audiensnya. Karena audiens itu sebenarnya tidak ingin tahu tentang sejago apa informasi yang saya miliki, tapi akan fokus pada apa yang Anda bisa berikan ke saya sebagai audiens. Jadi audiens itu enggak merasa kalau kita kaya data terus wow hebat. Mereka hanya tunggu apa yang Anda akan berikan ke saya. Karena itu di dalam BIMTEX ini sebenarnya kita akan sama-sama belajar dari proses yang sudah kita lakukan. Ini before, ya. Kemudian ada konsultasi, ya, dan pengkajian dari Pak Andi. Ya, kalau saya diminta juga bisa. Tapi yang paling penting sebenarnya setelah makan siang kita harus juga improve. Dan paling enggak 3 prinsip ini ada di slide kawan-kawan semuanya. Nah, sehingga nanti kita bisa bertanya-tanya, misalnya, Pak, kalau nanti datanya ditanya, gimana kalau slide-nya cuma prosedural? Itu ada teori 10%. Jadi kalau kawan-kawan yang sudah dibikin slide sekarang, itu nggak apa-apa. Cuma misalnya 30 slide ya sekarang. Ya ada 5 slide di awal, itu isinya yang dibuat untuk presentasi. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, ya kita bisa lari ke data waktu tanya jawab. Tapi pada prinsipnya yang ingin didengarkan oleh Pak Andi, Pak Menteri juga pengen tahunya langsung dan basa-basi gitu. Jadi jangan terlalu banyak basa-basi. Apa problemnya, apa datanya, apa argumentasinya, apa solusinya yang harus diambil. Tanya jawab.
Oke? Itu pengantar dari saya. Dan kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Coba ada catatan dulu Pak. Oke, yang berikutnya sebenarnya adalah saya ingin kawan-kawan karena ini juga pasti tim yang baru juga ya. Artinya di dunia yang ada sekarang ada 40 orang kumpul cantik-cantik dan ganteng ini baru terjadi di dunia hari ini. Jadi saya ingin kawan-kawan perkenalan dulu. Ya, tapi perkenalannya kita harus berempat. Oke, kalau bisa lintas eselon. Ya. Jadi sekarang coba berdiri, cari kawan baru berempat dulu. Ayo, jangan di depan laptop semua, saya boleh ngomong laptop misalnya. Oke, berdiri, cari kawan baru. Ya, jangan dulu. Mungkin begini Bapak Ibu semuanya, jadi kita Mas Marcel. Iya, itu seru. Terima kasih Pak. Terima kasih tim Alif. Jadi kami berempat punya foto yang ceritanya sebenarnya kebetulan. Cuma temanya yang diambil sebenarnya arahnya satu. Jadi yang pertama Mas Gali ini dia punya hobi beberapa dari kebetulan, tapi resunya dia itu memang suka menggali, kemudian terpesona dengan hasil-hasil kayu, lebih cinta kayu. Yang Mas Gali. Kemudian Mas Riza ini ternyata punya hobi naik gunung sampai anaknya di dokter juga naik gunung, masih kecil naik gunung. Kemudian teman saya ini yang satu sama juga ternyata sebagai mahasiswa karena kepala pecinta alam sampai di umur yang lebih dari 40 masih suka naik gunung. Bahkan memorinya itu masih sampai sekarang kan bercerita berbuku saya pernah naik. Tapi dari suasana keleknya kayak dia umur saya hanya mirip sebenarnya 40 apa. Jadi kalau saya ini agak menyeimbangkan antara kerja dan keluarga. Jadi saya menikmati setiap Sabtu Minggu itu kalau nggak ada pekerjaan kantor itu biasa ngajak anak olahraga. Kebanggaan dari saya itu bisa ngajak olahraga anak atau ngantar anak. Tapi kan anak tetap tidak telat, itu luar biasa itu. Jadi semangat kami berempat ini meskipun punya hobi atau macam-macam, tapi kami tetap pengen menciptakan budaya untuk lestari. Makanya poster kami tetap lestari. Oke, ini udah sering ya Mbak yang kita ini. Kaisar kayaknya. Ya, Mbak Neni ya. Ya, silakan Mbak Neni. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kami hanya bertiga di timnya. Kelihatan tadi sudah tidak ada sisa, jadi kami bertiga. Tadi kami sudah berkenalan. Kami bertiga BDS 01 semua, Pak Dani dan Bapak Ibu. Saya dari BDS RK. Kemudian Mbak Aulia ini dari BP2 SDM dan Mas Gilang dari Gakum. Dan kami tadi sudah sharing banyak cerita, saling nunjukin foto. Itu kami ternyata beda-beda semua, baik karakternya maupun minatnya. Kalau saya minatnya kebetulan sama tanaman gini, saya suka tanaman hias atau pokoknya nandur-nandur saya senang. Kalau Mbak Aulia ini dia gaming, dia gamers, gaming sekali pokoknya. Terus kalau Mas Gilang ini, dia ini sekarang lagi double job, jadi di kantor juga ada sibuk-sibuknya, dia juga baru punya baby. Nah, jadi dia tuh selalu bawa catatan nih karena tujuh
Timnya Budani. Timnya Budani. Magiging Pak, namanya sama Pak. Jadi nama saya Gerti dari Pancasila, ada Pak Titip dari UPSDM, Pak dari Ijen, Mas Aguswi dari Ijen Ari dari kelompok ini, namanya apa ya? Gengkiut aja ya. Nggak tahu mana aku jadi ya. Nah, kalau dari tadi yang kami membagikan cerita itu tadi memang kebetulan ada dua yang sama ya, bapak-bapak ini ternyata senangannya kopi. Jadi kalau Mas Aguswi itu dua-duanya juga sama, kopinya kopi pahit. Jadi dua-duanya menunjukkan bahwa kopi pahit itu nggak selamanya membuat kita semakin pahit ya Mas. Terus juga ada Mbak Bukit tadi ini senangnya menanam Pak. Nggak senang sih, awalnya nggak senang, tapi ini menunjukkan kepada teman-teman bahwa tanaman itu seperti tanam itu berbuah. Jadi foto yang ditunjukkan adalah tanaman yang berbuah sudah berbuah Nah, sekarang ada tanaman yang sudah berbuah, yang nanti mungkin lagi beberapa teman-teman sudah berjawa. Nah, kalau saya kebetulan di TU senangnya nyuruh-nyuruh ya Pak. Jadi fotonya menunjukkan bahwa teman-teman itu di magang tadi yang menunjukkan adalah teman-teman magang yang dari universitas bisa mengambil teman-teman magang dari SMK untuk menyelesaikan kearifan di perempatan saya yang serius. Kebetulan sekarang nggak suka motret, jadi apa-apa berarti kerjaan Pak di Depok, jadi nggak bisa apa-apa. Itu mungkin mohon izin Bapak Ibu dari kami boleh foto. Boleh foto juga ya. Izin berubah teman-teman. Ini kita ada yang sama studinya juga. Nanti yang pertama baginya dari BPDSN. Fotonya tadi karena mau dia sering trekking Pak, makanya fotonya kayak lagi jalan gitu ya. Kemudian yang kedua Mbak Dila ini senang makan, tapi selain makan juga senang masak. Makanya bawa makanan itu makanan dari sini Pak, bukan bawa dari rumah. Jadi kita cobain yang lain juga. Ini Mbak Linda bawanya dari Ijen, bawa buku. Kenapa bawa buku? Karena Mbak Linda ini selain di Ijen juga beliau tetap di rumah tangga dan sangat memperhatikan anaknya yang kebetulan anak yang paling kecil ini agak susah, jadi butuh effort untuk memberikan visual buku yang lebih baik ke anak yang paling kecil. Sedangkan saya sendiri izin, saya selain di BSDM juga saya kopi di BSDM, saya juga mahasiswa, saya masih kuliah di UI, dan saya juga harus pulang dari Bandung, Jakarta karena keluarga saya semuanya di Bandung, tapi ada adik saya di sini Pak, tapi kan nggak mungkin tinggal di rumah aja ya Pak. Jadi kami sendiri KTP, kartu mahasiswa dan ini kartu pegawai saya. Terima kasih. 7 lagi. Mbak, boleh Mbak? Udah balik depan saja. Saya dari Pusat Kebijakan Strategis dan saya memperkenalkan teman-teman dan ini dari GIZ dan tadi dia memberikan foto ke kita itu senang dengan olahraga tenis dan bapak ini rupanya belajar itu
online Pak Satria tadi dia online dan sampai dia cara-cara kemudian tadi senang penting jadi sudah beberapa lokasi yang penting dan itu awalnya dari gara-gara ada jadi kemudian kembali ke alam digunakan dan kebetulan keundangan yang pertama makanya untuk badan ini makanya sekarang pokoknya sekarang dari kiri kemudian bisa aksen sampai sebagai 25 baru dan tadi dia mengisahkan tentunya kalau dia itu hari pertama kali hari ini naik jadi info makanya dia mengisahkan tadi pertama kali terima kasih oh ya kalau saya tadi yang posisi lagi menggunakan itu saya menyampaikan foto lagi jadi putri saya pelakar kuning senangnya menabung kan banyak jadi apa tak dan aku sih kasih aja ketemuan kemudian tapi jadi terima kasih Berikutnya yang belum mana? Bu Restu. Oke. Tinggal dua ya. Oke, Bu. Dari Sekretariat DP2 SDM. Kenapa kami menggunakan satu ini adalah pengalaman pertama kami dari tim bagian pas zaman COVID, beliau itu sangat suka dengan berjualan di alam alias berkemah ya Mbak ya, suka camping. Kemudian beberapa saat yang lalu mencoba untuk camping di Bandung, itu adalah pengalaman pertamanya camping bersama tetangga-tetangganya. Katanya kalau camping bersama banyak sangat menghasilkan daripada camping sendirian. Kemudian untuk saya sendiri, saya bergabung dengan EDAS baru 1 bulan. Kemudian pengalaman pertama saya yaitu langsung diminta untuk melakukan monitoring di daerah masing-masing di daerah aku. Pertama kali saya naik perahu melewati sungai dan laut selama 4 jam, PP-nya jadi 8 jam. Kemudian di sebelah kiri saya, ini Mas Irfan, dia CPNS masuk tahun 2025, jadi baru masuk ya Mas ya. Ini pengalaman pertamanya yaitu kemarin sempat menanam hutan itu dengan menanam di komplek Istiqlal ya, sebelumnya pernah di Rupin. Jadi itu pengalaman pertamanya untuk menanam pohon dan semoga nanti pohonnya tumbuh bersama juga Mas Irfan nanti setelah bekerja di sini di negara yang bagus. Kemudian di sebelah itu Mbak Mimi, itu beliau pengalaman pertama waktu tugas di Sumatera Utara, beliau bertugas di daerah sempat di tempat peristirahatan tempat pengasingan Bung Karno. Pengalaman pertamanya itu berada di Samosir. Demikian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, masih ada berapa kelompok? 2, silakan. 3 ya? Oke, kelompok sini dulu.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan kami dari kelompok Darling ya, tapi bukan dari Darling. Darling itu singkatan sadar lingkungan. Kami berempat di sini ada Mas Gibran dari Ganjar. Kemudian Mas Wahyu dari BPKSDM, saya Linda dari Biro Umum, kemudian Mas Victor dari Planologi. Terkait dengan posenya dari Mas Ganjar dulu, pose tersebut menggambarkan traveling. Jadi Mas Ganjar ini hobinya traveling, tapi spesifik traveling di alam ya. Jadi beliau sangat suka jalan-jalan eksplorasi keindahan alam yang ada di Indonesia. Kemudian Mas Wahyu tadi posenya dia sebenarnya menggambarkan kamera, jadi hobinya itu mendokumentasikan setiap perjalanannya, khususnya lebih ke alam ya. Jadi hobinya traveling terkait alam. Jadi pose tadi menggambarkan bagaimana Mas Wahyu mendokumentasikan setiap perjalanannya. Kemudian saya tadi posenya karena terkait lingkungan, saya suka bertanam, jadi pose saya tadi menggambarkan pohon. Kemudian kalau Mas Wahyu tadi posenya jempol ya? Mas Victor tadi posenya jempol, itu sebenarnya kalau saya tanya tadi karena beliau ini kan masih ahmud ya, bapak muda anak satu. Jadi tadi itu dia mengatakan pose ini adalah saya sangat cinta dengan anak saya. Jadi mungkin kalau berkaitan dengan lingkungan, dengan anak kecil saja cinta, apalagi dengan pohon seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, ya sini dulu ya, yang belakang terakhir. Silakan berpose dari kita. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari berempat ini berbeda dari asrama eselon satunya, tapi ada saya dan Pak Anita dari SDM. Untuk saya sendiri tadi berpose pembibitan gitu. Jadi untuk foto tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman adalah terkait kegiatan saya yang mengunjungi salah satu tempat di BPDAS SOP itu untuk melakukan survei bibit untuk dalam rangka pelatihan. Kemudian ada Mas Ala tadi berpose lari ya. Karena Mas Ala ini sedang hobi melakukan olahraga lari, kemudian juga beliau tadi menyampaikan foto lari terkait dengan salah satu bentuk syukurnya beliau ternyata bekerja di bidang perencanaan, bertemu dengan seorang senior yang memiliki frekuensi yang sama sehingga membuat masalah ini bekerja dengan semangat dan bersyukur bisa bertemu dengan senior yang baik. Kemudian untuk Mbak Anita ini tadi bercerita tentang kegiatannya, karena sebetulnya kami bertiga ini masih CPNS ya. Kemudian Mbak Anita tadi bercerita tentang kegiatannya di awal masuk di sekretariat BPKSDM ya, itu melakukan CPNS-nya ternyata berkumpul menginap di villa ini ya Mbak ya, menginap di villa untuk mempererat kekeluargaan antar CPNS-nya. Kemudian dan terakhir ada Pak Dian ini dari INJ, kemudian beliau suka bernyanyi. Ini salah satu artis yang
Kita tepuk tangan untuk yang terakhir. Asik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini saya memperkenalkan 3 wanita yang saya punya di depan ini. Saya perkenalkan baru tadi. Kita tidak ada seseorang, tapi ada seseorang dua. Yang satu ada seseorang. Yang satu ini namanya Mbak Dinda dari KSDAE. Yang satu lagi Mbak Risma dari Pusdiklat. Yang satu lagi Mbak Ana dari Pusdiklat juga. Dia dari perkenalan tadi Mbak Dinda memperlihatkan foto rempah-rempah yang tadi dia bercerita, ya itu adalah beliau ini selain menjadi PNS di Kementerian Kehutanan, dia juga mencari sampingannya menjual jamu. Itu sebenarnya. Yang kedua ada Mbak Risma, ini sebagai afiliator di TikTok. Dia selain menjadi CPNS juga menjadi seorang afiliator di TikTok yang beliau sebut tadi gajinya lebih besar di situ daripada sini gitu. Yang terakhir ada Mbak Ana juga. Mbak Ana ini memperkirakan foto bisnis dia, yaitu deodoran. Jadi ketiga semua ini bisa dibilang business woman atau seorang afiliator juga. Terus saya tadi kenapa pose fotonya seperti ini karena saya adalah selain bekerja di rumah, saya juga hobi foto. Gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang panjang loh, yang panjang. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kawan-kawan semua. Sebenarnya presentasi sesimpel itu. Oh, belum. Oke, kita undang yang paling terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir Pak ya. Itu terakhir, jadi ini kami berempat. Ini tidak kota semua. Pertama Mas Maulidi dari Biro Umum, kemudian Mbak Dila dari BPSDM, sama Mbak Sinta dari Pusat Penyuluhan. Jadi memang ini sesuai di urutan banyak, ada yang CPNS, ada yang tengah-tengah. Nah ini saya paling jadi tadi kalau Mas Maulidi tadi itu hobinya memang naik gunung. Jadi memang posenya juga terkait dengan alam. Nah kalau Mbak Dila ini memang karena Mas Maulidi sama Mbak Dila ini pengalaman di ASN karena baru CPNS tahun ini, maka tadi yang disampaikan adalah foto-foto terkait dengan kegiatannya. Nah kalau Mbak Dila ini suka ikut seminar mental health. Jadi kemarin tadi itu ditunjukin dengan atletnya tadi ya. Oh katanya juga ngomongin, jadi pernah ketemu, ya itu di salah satu seminar. Nah kalau Mbak Sinta ini penyuluh, jadi tadi dengan masyarakat. Nah kalau saya sendiri, saya berikan contoh, jadi saya fotonya begini karena kita sebagai ASN harus melayani. Nah kebetulan juga kami juga, saya juga kan di bagian terkait dengan perizinan, jadi harus melayani semuanya, murah senyum, murah pelayanan, juga selain dengan pihak luar juga dengan instansi yang terkait juga kita harus melayani Pak. Jadi tidak hanya untuk eksternal tapi untuk internal di kementerian juga seharusnya kita harus melayani itu. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Pak Ucap dan kawan-kawan. Jadi begini, sebenarnya semua dari kita itu presenter. Ya kan, kita waktu lihat foto, kemudian bercerita itu presentasi. Bagaimana kita menggabungkan ya foto-foto itu menjadi sebuah cerita diwakili oleh salah satu teman kita, itu juga presentasi. Jadi sehari-hari sebenarnya kita adalah presenter. Jadi saya selalu menganggap presentasi itu tidak ada masalah. Hanya waktu kita manggung di depan banyak orang begini, kita tuh jadi aneh, bukan jadi diri kita. Ya kita selalu kayak niru siapa gitu. Ada yang stand up comedy lah, ada yang presenter TV lah, atau siapapun gitu. Kita kayak seolah-olah itu yang the best. Tapi menurut saya loh, kalau kita maju ke depan, jadi kita esensinya kan menghibur. Dan menghibur itu setiap dia selalu menggunakan satu teori namanya the power of three. Dia selalu akan bicara waktu launching produknya, selalu mengatakan ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Itu yang di dalam sebuah presentasi namanya struktur. Mau pejabat paling tinggi pun, misalnya dipanggil presiden atau Pak Menteri juga nggak mau, Pak ada 10 masalah, itu Pak Menteri juga stres. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Nah, the power of three ini saya sarankan selalu ada di pikiran kita sebagai perancang atau sebagai presenter. Jadi kalau bikin slide itu sebenarnya satu slide satu ide, tapi selalu apa 3 hal yang ingin disampaikan. Ya isinya itu selalu apa 3 hal, karena orang sebenarnya nggak akan bisa menerima kalau banyak hal disampaikan juga tidak akan direspon. Secara teori itu sampaikan bahwa orang sebenarnya akan tertarik pada struktur 3 itu. Karena kalau usulnya cuma 1, jangan-jangan itu kebetulan terjadi. Kalau yang kedua bisa kedekatan dari nomor 1 atau kebalikannya dari nomor 1. Biasanya orang akan pilih nomor 3 karena 3 yang paling kreatif. Karena dia pasti punya beda antara nomor 1 dengan nomor 2. Apa hal baru yang harusnya disampaikan? Yang kedua sebenarnya di dalam presentasi, kawan-kawan semuanya tadi waktu gambar itu menjadi cerita, itu sebenarnya adalah sesuatu yang menarik. Kan gambar ya foto aja kan. Teman-teman cerita kan ke kawan-kawannya kan, seru banget gitu. Tetapi kemudian yang waktu kita maju ke depan, kita selalu terjebak apa yang disebut dengan paparan. Paparan itu sifatnya telling, memberitahu. Ibu ini, bapak ini dijelaskan, ulang fotonya. Tapi tidak diubah menjadi show it. Dari presentasi semua, selain kelompoknya, kamu tahu ini sampai kamu diingat tadi. Terakhir. Yang terakhir, oke? Karena baru aja. Ini ciri ya, yang menarik. Siapa lagi yang paling dia? Halo? Siapa ya? Diingat. Yang pertama? Udah lupa ya, udah 10. Saya ingat, sebenarnya seorang ibu yang membawa bunga untuk anaknya yang ulang tahun hari ini. Oke, jadi yang akan diingat, kita nggak akan ingat semuanya. Hanya peristiwa-peristiwa istimewa yang di-show kita tunjukkan, baru diingat oleh kita. Kalau kawan-kawan nanya telling, siapapun sebenarnya keluar dari rumah juga lupa. Jadi guru-guru kita, siapa yang paling diingat guru kita waktu SMP? Bisa ya, satu juga yang lupa muncul. Tapi ingat gak yang diajarin dia? Lupa. Ya, yang diingat adalah peristiwanya. Jadi waktu kita tampil di sebuah sesi presentasi, sebenarnya kalau kawan-kawan hanya telling, ya oke aja sih, tapi nggak diingat. Sorry ya.
Yang akan diingat adalah kalau kawan-kawan show. Karena itu kelompok tadi itu akan menjadi kelompok kerja. Ya, kawan-kawan akan bekerja. Ya, setelah saya menyelesaikan tugas, yaitu yang pertama, buatlah sebuah presentasi pendek, ya, hanya 5 menit, maksimum 5 menit ya kelompok. Ya. Kemudian bantulah dengan slide dengan prinsip-prinsip yang ada di bahan bacaan tadi. Kan ada ya bahan bacaan. Ya, kalau belum kita dikirim, tapi prinsipnya menggunakan yang tadi kesederhanaan, ada story-nya yang ingin disampaikan, ya, dan juga ada kontras, ya, juga ada kontrasnya, kemudian juga ada repetisinya. Ya, saya mau seperti apa? Ada juga kedekatan, ya, antar slide itu, ya, antar cerita ada kedekatannya. Misalnya kalau Anda pakai gambar buah, ya, selanjutnya jangan buah yang lain, jangan terus. Nah, kalau Anda akan presentasi 5 menit, ya, latihlah gitu, agar menguasai slide-nya. Tapi tim 4 itu bisa cara presentasinya macam-macam, bebas gitu. Kalau kamu tempatnya masuk mau 1 orang, tapi yang lain jadi gayang-gayangnya gitu, ya, mau show-nya gitu, ya. Tapi prinsipnya 5 slide. Sebenarnya boleh 5 sampai 10 slide boleh, tapi waktu presentasinya hanya 5 menit. Nah, isi presentasinya adalah salah satu isu utama yang ada di kelompok 4 tadi. Pilihlah satu eselon 1 yang isunya sedang dibicarakan di kantor dan pengen sebenarnya itu dipresentasikan ke Pak Menteri. Jadi nanti Pak Andi akan jadi Menteri ex officio yang menyatakan keren atau nggak keren. Nah, dari proses itu kita belajar ya, mana yang sebenarnya mendekati kalau presentasinya akan diambil secara positif oleh Pak Menteri. Oke? Kalau ada pertanyaan, saya bisa dipanggil untuk lebih jelas apa yang harus diselesaikan sampai ini jam berapa? Makan siang. Jadi dalam waktu sekitar 45 menit ya, untuk merancang ini, sepakati isunya, ya, sepakati masalahnya apa, datanya apa, usulan solusinya juga seperti apa. Oke? Nanti kalau Pak Menteri tanya, ya dijawab ya. Oke? Ya, silakan bekerja di depan, boleh di sini, boleh di ruang-ruang yang kosong di Pusdiklat, bisa juga di warung kopi kalau punya uang. Tapi jam 1 siap presentasi, ya. Oke, selamat bekerja di kelompok 4 tadi. Silakan berkelompok berdasarkan, bisa tarik ya kursinya, laptopnya, rumuskan dulu isunya apa, dari eselon berapa yang mau disampaikan, yang kemudian harapannya ini bisa diterima oleh Menteri sebagai ide yang luar biasa. Selamat bekerja. Kalau yang dari DIY sebagai konsultannya.